Yahoo kawan, dulu primadona banget di internet. Yahoo. Sekarang gak tahu dia kemana sekarang. Dia punah, tertinggal karena orang-orang hari ini sudah hijrah kemana? Dia move, bergerak. 20 tahun yang lalu, raksasa dunia ponsel dikuasai oleh simbian. Ketika ibu dia keluar dari kamar, memegang handphonenya, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan Ustaz, dan muncul suara. Handphone apa itu? Ini terjadi 10 tahun yang lalu. Ini handphone gak tahu dia kemana sekarang. Karena hari ini perubahan sudah terjadi. Semua fil harokah dengan handphone terbarunya. Bukankah ini handphone yang antum maksud? Bukankah ini handphone yang antum maksud? Antum bangga banget hari itu dengan handphone itu kan? Sekarang nggak tahu dia kemana sekarang. 30 tahun yang lalu di bumi Al-Mizan, lukisan sang anak-anak TK hari itu, antum hari itu belum pernah terbersih sedikit pun akan masuk ke alam Al-Mizan. Dulu antum TK kawan, dulu antum TK, antum bikin lukisan dulu 30 tahun yang lalu, sebelum kau masuk ke Al-Mizan, atau 17 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, atau 12 tahun yang lalu, masuk lukisan anak TK ini. Antum bangga banget lukisan anak TK hari itu, antum melukis hari itu dengan indah. Walaupun lukisan anak TK dari dulu sampai hari ini gitu-gitu aja. Antum bisa ngebayangin gak lukisan anak TK? Kira-kira ada bisa menebak gak Al-Mizan? Ada apa? Ada 2 gunung, di atasnya ada apa? Ada matahari, di samping matahari ada apa? Ada awan pinter, di samping awan ada apa? Pinter, ada burung, di depan gunung ada apa? Ada sawah, di samping sawah ada apa? Bukankah itu yang antum maksud? Antum tanya, Pak Happy belum paham maksudnya apa? Kalau pola pikir antum sama seperti anak TK hari itu, lebih baik kau hengkang kembali kau ke TK. Kalau gaya belajarmu sama dengan gaya belajar waktu anak TK, berarti antum akan tertinggal dan punah. Antum sudah ikrar 2 menit yang lalu, antum memilih bergerak daripada tertinggal. Masa-masa itu sudah lewat anak-anakku. Hei generasi Al-Mizan, rubah kostummu ini, jangan kau pakai lagi di Al-Mizan. Bukankah antum bangga banget dulu 20 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, antum bangga banget di kampung menggunakan kostum yang kau bangga itu. Sekarang ini kostum gak tahu kemana kawan. Anak-anak hari ini, generasi yang seusia dengan antum di luar, mereka bangga dengan kostum yang mereka pakai. Masa-masa itu sudah hilang. Maka di segmen hari ini, saatnya saya mengatakan di momentum 3 dasawarsa, saatnya kita hijrah anak-anak Al-Mizan. Wahai generasi Al-Mizan, saatnya kita hijrah. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. The power of change, kekuatan untuk berubah dari Al-Mizan sebelumnya ke Al-Mizan 30 tahun yang akan datang lagi, menuju 80 tahun Al-Mizan atau 1 abad Al-Mizan. Karena apa people? Coba sebelum saya tutup segmen ini, semuanya fokus ke depan people. Kenapa hari ini di segmen terakhirnya kita berbicara tentang the power of change, kekuatan perubahan. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala dari masa ke masa. Ana, kiai, para asatid dan asatidah dulu tak pernah terfikir sedikit pun akan hadir di bumi Al-Mizan ini. Karena ketika antum melihat gambar ini dengan seksama, dulu antum bangga banget dengan kostum yang you pakai hari itu kostum TK yang antum pakai. Ana hari itu bangga banget dengan kostum yang ana pakai dengan kostum TK-nya. Tak pernah terpikir kalau 5 tahun setelah itu akan merapat di alam pesantren. Bukankah itu kebanggaan antum hari itu? Wahai generasi santri baru yang baru merasakan alam Al-Mizan, simpan baik-baik semua cerita-cerita antum ketika di TK ataupun ketika antum bangga dengan kostum merah putihmu hari itu. Kalau antum masuk ke alam Al-Mizan, masih terngiang bayang-bayang antum di luar sana.
berarti antum belum kafah di bumi Al-Mizan ini. Awal mula antum masuk ke gerbang Al-Mizan hari itu, antum pasti bilang, Pak Happy, Afwan Ustadz, ana sudah menanggalkan semua seragam sekolah itu. Ustadz Happy Chandra, Afwan Pak Happy, saya sudah menyimpan semua cerita-cerita saya waktu di SD, TK, SMP, kawan-kawanku yang di luar sana, ataupun yang mereka bangga dengan putih abu-abunya. Saya sudah masuk ke tanah ini dengan kafah Pak Happy. Ustadz, ana sudah masuk ke bumi Al-Mizan ini dengan kafah. Jiwa raga kami lillah dan untuk alam pondok ini Pak Happy Chandra. Ketika saya munculkan gambar ini, yang teringat apa? Apa impian antum nak? Ketika anda munculkan gambar ini, apa impian antum? Pasti antum punya impian, Pak Happy Chandra. Impian saya satu, Ustaz. Ketika mikrofon ini saya berikan kepada antum, anda yakin impian antum sama dengan mereka. Ketika mikrofon ini anda berikan kepada generasi Al-Mizan 3, Al-Mizan Cikole, atau Al-Mizan Putra hari ini Narimba, pasti antum bilang, Ustaz, anak pengen juga kayak mereka Pak Happy Chandra. Impian generasi Al-Mizan sama seperti dia. Antum pernah membayangkan saat itu antum menjadi seorang calon wisudawan, dipanggil MC-nya, naik ke atas panggung, nama antum dipanggil wisudawan pertama Ananda. Antum naik ke panggung, nak, itu impian antum sejak lama kah? Antum disematkan oleh Pak Kiai. Antum turun dari panggung sebelah kiri, siapa yang antum tatap? Ummuka awabuka. Tidak sedikit santriwati setelah haflatul takharuj hari itu, dia mau lepas dia toganya sambil mengatakan, aku berikan toga ini untuk membawa. Tidak sedikit mahasiswa-mahasiswi, kami yang saksinya hari itu, ketika acara selesai, dia mengatakan sambil menunduk di depan ibunya, aku berikan toga ini untuk membawa ibu. Dia peluk ibunya dengan erat. Bukankah itu impian antum? Bukankah ini juga impian Al-Mizan yang akan terakhir sampai potret 30 tahun Al-Mizan ini, people? Kapan itu terjadi? Anaknya di meja MC, anak-anakku. Anaknya di meja MC hari itu, di Manado tempatnya. Anak MC hari itu, acaranya wisuda. Ada anak santri, udah tahu wisuda, dia terlambat Ustaz. Datang ke acara wisuda. Acara sudah mau mulai, kami katakan prosesi wisuda dimulai. Tiba-tiba protokoler dia teriak paling belakang. Apa yang dia teriakan? Pak Happy Chandra, jangan mulai dulu mas acaranya mas. Close dulu acaranya Pak Happy Chandra. Kita nunggu satu wisudawan dia dari Watampone Pak Chandra. Dia jauh Pak Happy. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone. Anak jurusan tarbiyah, dia santri dari pesantren. Dia terlambat di hari wisuda. Ratusan mata hari itu nampak kekesalan di matanya. Kok bisa-bisanya udah tahu acara wisuda kok dia terlambat? Antum tahu kenapa dia terlambat di hari wisuda? Ana menyaksikan dengan protokol gubernur hari itu. Dia punya alasan yang kuat. Kenapa santri itu yang alumni pesantren itu dia terlambat di hari wisuda? Karena dia punya seorang ayah yang tak bisa berjalan, kawan. Dan dia tidak punya uang untuk naik PT-PT. PT-PT itu kalau bahasa kita angkutan umum, kawan. Habis sholat subuh, anak itu menggunakan jubah kebanggaannya sambil berbisik kepada ayahnya, Pak, aku tak punya uang untuk naik angkutan. Izinkan aku mendorong pakai kursi roda sampai ke kampus. Dia berjalan 2 jam 30 menit nak, dari tanah Manado Watampone menuju ke kampus, menyusuri dinginnya tanah Manado. Dia bangga dengan ayahnya yang walaupun dia terlambat di acara wisuda, hari itu semua mata tertuju kepada orang ini, kawan. Antum melihat orang hebat ini, dia terlambat di hari wisuda, tapi dia tidak terlambat
memunculkan tanda cinta kepada orang-orang sekitar kita. Bisakah antum melihatnya dengan hati anak-anakku? Tak cukup dengan mata. Dia adalah alumni pesantren dari Makassar yang tinggal di Watampone. Dia tak punya uang untuk naik angkutan membawa sang ayah. Dan anak itu mengatakan, aku bangga punya seorang ayah. Walaupun dia dengan batik yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Semua mata tertuju kepada orang ini. Dia menggunakan peci yang sangat sederhana dengan kostum yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Tayangan ini 2018 kami hadir walaupun dari sebuah panggung MC di sayap kiri, tapi hari itu kami melihat potret yang luar biasa. Dan tayangan ini kami tayangkan 2019 di kampus UIN Araniri Aceh. Tayangan barusan kami tayangkan di kampus UIN Araniri Aceh. Dan di kampus inilah kami melihat satu potret. Ketika kami tayangkan video yang durasinya 1 menit sekian itu, Allah Karim, apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba Allah menggerakkan satu orang putri dari Tanah Lok Sumawe. Dia duduk paling tengah. Dia berteriak saat tayangan video ini ditayangkan. Anak Aceh itu mengatakan, Pak Chandra, jujur Pak Happy, kami sedih melihat tayangan video barusan Pak Happy Chandra. Jujur Mas Happy Chandra, kami sedih melihat tayangan video barusan Pak Happy. Di depan semua ratusan calon wisudawan wisudawati, dia mengatakan, Pak Happy Chandra, kami berikrar minggu depan kami akan wisuda Pak Happy. Kami berikrar Pak Happy Chandra, saya ketua badan eksekutif mahasiswa di kampus ini. Ikrar kami adalah ketika kami nanti wisuda minggu depan Pak Chandra, ketika nama kami disebutkan, kami akan turun dari panggung sebelah kiri dan aku akan berikan toga koin untuk orang tua kami. Siapa orang itu? Namanya adalah Rina Maharami, ini anaknya. Dia adalah anak perempuan ketua badan eksekutif mahasiswa anak Lok Sumawe yang teriak dari tengah punya impian akan diwisuda minggu depannya. Tapi lagi-lagi ungkapan penyair itu indah. Tajrir riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Apa yang terjadi? Rina Maharami yang punya cita-cita akan diwisuda minggu depannya, tapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba dia sakit, detik-detik mau diwisuda, dan tiba-tiba Allah memanggilnya. Dia wafat detik-detik mau diwisuda. Kostum yang dia pakai berubah menjadi kain kafan untuknya. Saat acara mau dimulai, kami menyaksikan 2019 hari itu. Saat nama almarhumah disebutkan, Rina Maharami, ada satu potret yang indah hari itu kawan. Sayap kanan adalah karangan bunga. Ucapannya apa? Selamat dan sukses wisudawan wisudawati. Tapi sayap kiri tulisannya, turut berduka cita untuk pahlawan dari bumi Lok Sumawe. Saat disebutkan nama almarhumah, ada seorang ayah yang habis menguburkan putrinya. Dia lari ke belakang aula, dia megang jas kami sambil mengatakan, Mas MC, aku adalah ayah dari almarhumah. Aku baru menguburkan putriku Pak Chandra. Izinkan aku naik ke atas panggung. Viral di media sosial hari itu. Kami menyaksikan di kampus UIN Araniri Aceh. Ayah itu diizinkan oleh tim untuk menuju ke atas panggung mewakili almarhumah dengan baju yang sangat sederhana, peci yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Kapan itu terjadi? Bulan Februari 2019, 1 tahun sebelum pandemi COVID-19 hari itu.
Antum lihat Bapak ya, dia nggak bicara apa-apa kawan, tapi cintanya berbicara. Antum lihat ayah hebat ini, dia menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi kasih sayang dan cintanya yang istimewa. Kami menyaksikan potret Rina Maharami, sang almarhumah dari Tanah Lok Semawe hari itu. Tanah Rencong hari itu berduka kawan. Dia punya impian, tapi impiannya kandas. Tapi ayah itu masih berdiri tegak dengan ikhlas. Dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri, walaupun dia almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaikku. Andaikan hari ini kami bersama tim memberikan surprise untuk Al-Mizan. Nah, orang tuamu sudah ada di Al-Mizan hari ini. Ana yakin antum akan berteriak, Pak Happy Chandra, izinkan hari ini peluk orang tuaku sebentar aja Pak Chandra. Andaikan hari ini tim memberikan surprise untuk generasi Al-Mizan. Nah, orang tuamu lagi nunggu di luar. Ana yakin antum akan berteriak seperti mereka yang berteriak di acara, Pak Happy Chandra, izinkan aku memeluk orang tuaku sebentar aja. Dan dia berbisik di telinga ibunya, Allahumma tawil a'maruna wa a'maru walidina. Ya Rabb, panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Dia peluk orang tuanya, dia sujud di kaki orang tuanya, karena energi cinta itu pasti hadir untuk orang-orang tercintanya. Tepuk tangan untuk Al-Mizan hari ini. Maka ahibati fillah, segmen terakhir ini adalah berdirinya Al-Mizan sampai usia 30 tahun, karena kami yakin ada the power of birrul walidain. Kami ulangi anak-anakku, bendera Al-Mizan terus berkibar sampai usia 30 tahun, karena kami yakin di dalamnya adalah ada the power of birrul walidain. Itu yang membuat kita terus move dan bergerak. Ana Al-Fakir Happy Chandra, sekali lagi tepuk tangan untuk Al-Mizan dari Bang dan juga yang hadir hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah sinergi. Hampir 2 jam kami berbicara di depan ratusan pasang mata hari ini. Pesan kami adalah, ingatlah belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Ingatlah berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Dan ingat, jadi santri itu penting, jangan yang penting jadi santri. Ana Al-Fakir Happy Chandra, barakallahu fikum. Ustaz, itu yang bisa kami sampaikan. Antum terus bergerak lillah, dan kami yakin semuanya hadir hafathumul malaika, dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Dan tunjukkan takbir antum untuk negeri ini, takbir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.